warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kulli wa kafa billahi syahida. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bihi wa tauhidan. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Kita bersyukur pada Allah malam hari ini, tepatnya di tanggal ini malam ke-15 dari bulan Rabiul Akhir 1445 Hijriah, di akhir-akhir dari bulan Oktober 2023, 29 Oktober 2023, dengan majelis taklim Hijratul Kafah dan juga hadir rekan-rekan semuanya di malam hari ini. Semoga Allah memberikan kita taufik, memberikan kita hidayah, memberikan kita petunjuk untuk semakin bertakwa kepada Allah, karena dengan takwa, iman, nantinya kita mendapatkan keberkahan, dan sebab Allah karuniakan kita rezeki, dan di antara rezeki juga Allah turunkan hujan yang saat ini juga kita harapkan segera turun di negeri kita, yaitu kita harus perbaiki iman dan ketakwaan kita, di mana iman itu menjalankan perintah Allah dan menjauhi setiap larangan. Mungkin di antara sebab hujan belum turun karena ya kita belum sadar untuk memperbaiki diri. Kita kurang dalam memperhatikan kewajiban-kewajiban. Kita terjerumus dalam hal yang diharamkan. Dan di antara yang diharamkan, ya nanti kita bahas malam hari ini, yaitu mengenai riba. Yang jelaskan Allah sudah janjikan, kalau kita kembali pada Allah, kita kembali bertakwa padanya, lau anna ahlal qura amanu wattaqau. Seandainya penduduk negeri itu beriman dan bertakwa, la fatahna alaihim barakati minas sama'i wal ard. Maka kami akan turunkan berkah dari langit berupa hujan dan dari bumi dengan hasil-hasilnya yang ada. Maka modal utama hujan bisa turun itu ya modal iman dan takwa. Makanya jika kita ingin melaksanakan sholat istisqa, kan anjuran para ulama adalah taubat, berbanyak istighfar. Kemudian kita merendahkan diri pada Allah dengan pakaian yang biasa ketika kita pergi ke lapangan untuk melakukan sholat istisqa, sholat minta hujan. Kemudian bahkan ada anjuran 3 hari untuk lakukan puasa. Kemudian hari keempat yaitu melaksanakan sholat istisqa yang pengerjaannya itu sama seperti sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Tapi bedanya di sini bukan sholat istisqa itu bukan sholat yang menunjukkan kegembiraan kita, tapi bagaimana rasa tunduk kita dan rasa berharap kita kepada Allah kita tunjukkan dalam sholat istisqa. Namun para ulama menyatakan kalau sholat istisqa dilakukan ketika hajat, hujan tidak turun-turun atau mata air itu juga tidak ada, sumber air itu juga tidak ada sehingga membuat kita kesulitan. Jadi kalau memang sementara belum turun dan memang keadaan air tidak terlalu berat, ya maka cukup kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah turunkan berkah hujan segera. Nah, pada malam hari ini ya tadi seperti mukaddimah yang kami sampaikan, yang akan kami jelaskan tentang perihal riba. Ini ada buku kami, ini termasuk buku terbaru kami juga, teman belum bayar utang. Ya, teman belum bayar utang. Silakan dimiliki buku ini. Ya, buku ini saya belum buka plastiknya nih. Kelihatan agak silau.
Buku teman belum bayar utang. Ini berisi pembahasan yang manfaat untuk kreditur, debitur sebagaimana di pembahasan sebelumnya dengan MTAK ini kita sudah membahasnya, dan juga tentang riba secara lebih detail, lebih rinci. Kemudian ada masalah-masalah kontemporer yang kita bahas tentang riba ini sampai solusi dalam masalah utang. Solusi dalam masalah utang. Nanti kalau mau dilengkapi untuk mengatur keuangan, ini buku kami terbaru, tapi sayangnya ini telat buku ini Anda peroleh saat ini karena stok lagi habis. Qadarullah hanya dalam waktu beberapa pekan ini, 3 pekan buku ini ya sudah habis, terjual, sold out 1000 buku. Kita hanya cetak 1000. Kita mau cetak ulang lagi, nanti bisa pre-order dulu untuk mendapatkan buku ini. Karena ini beberapa kali saya bedah, ini manfaat sekali. Ini tentang memahami harta, kemudian bagaimana kita bisa bersikap bijak mengatur keuangan, kemudian cara belanja, menghabiskan uang itu bagaimana, cara menyimpan uang seperti apa, kalau suami punya harta bagaimana, istri punya harta seperti apa, sampai pada harta anak-anak. Ya, sampai harta anak-anak ini. Ini sebenarnya buku ini rangkaian dari pembahasan kami tentang masalah keluarga. Jadi ada buku kami tentang keluarga itu yang pertama menjemput jodoh impian untuk persiapan nikah. Kemudian yang kedua buku Ya Allah Dialah Jodohku. Ini juga kaitannya dengan jodoh. Ini masih persiapan ya. Terus yang ketiga tips rumah tangga bahagia hingga ke surga. Tips rumah tangga bahagia hingga ke surga. Baru ini mengatur keuangan keluarga. Satu buku lagi yang saya masih susun secara bertahap ya. Ini tentang masalah konflik terkait dengan harta keluarga. Sekaligus ini jadikan bahan untuk penelitian ya. Karena saya mau bahas lebih rinci lagi, ada kaitannya dengan harta bersama, kalau kita sebut dengan gonogini, ada tentang pembagian waris, ada tentang perihal hibah, ada tentang masalah wasiat. Dan ini memang jadi problem tengah-tengah kita. Juga di situ saya bahas tentang masalah sengketa harta itu diselesaikan dengan jalan perdamaian. Dalil-dalil banyak yang saya uraikan di situ, dan insya Allah mudah-mudahan jadi beberapa jurnal rencananya secara resmi sehingga bisa dibaca oleh umum, tidak hanya dalam bentuk buku saja. Nah, itu buku yang nanti akan terbit sebentar lagi insya Allah. Ya. Baik, kita buka di halaman dari buku Teman Belum Bayar Utang. Rekan-rekan bisa lihat dari buku tersebut. Mudah-mudahan sudah memiliki ya. Kalau belum memiliki bisa cek di marketplace. Juga ada di Rumah Iso Store ataupun cek di Instagram. Sekarang Instagramnya namanya Penerbit Rumah Iso. Juga bisa lihat di Rumah Iso Katalog. Ya, di Rumah Iso Katalog yang ada di Instagram. Ya, silakan hubungi penjualnya atau di marketplace juga bisa. Salah satu manfaat Anda beli buku ini, satu untuk koleksi buku, ya, perbendaharaan buku itu ada di rumah, dan itu tanda Anda memang semangat untuk mempelajari agama, mendalami agama. Di samping itu juga dari pembelian buku ini, selain kami mendapatkan bagian dari buku tersebut, juga buku ini mendukung pesantren kami di Darus Sholihin. Ya, jadi ada bagi hasil yang kami berikan untuk pesantren kami Darus Sholihin, di mana saat ini ada pondok gratis baru angkatan pertama, ada 18 santri yatim dan duafa. Memang orang-orang susah ya, yatim dan duafa, orang-orang susah. Nah, mereka juga didukung dari buku ini, termasuk juga kegiatan kajian ya, termasuk pula operasional TPA yang saat ini ada 550 santri. Ya, semuanya didukung juga dengan usaha seperti ini. Jadi kita tidak bergantung pada donatur saja. Walaupun nanti ada yang mau membantu, dalam hal ini kami sangat bersyukur sekali. Tapi kami juga mengandalkan usaha-usaha yang saat ini bergerak, di antaranya usaha buku ini. Dan memang dari buku sejak dulu lumayan untuk membantu
Pondok Pesantren Darus Sholihin. Ya. Nah, kita lihat di halaman, coba rekan-rekan buka di halaman 59 ya. Kita bahas riba secara perlahan ya. Kita lihat pembahasan riba secara perlahan. Mungkin minta komentarnya dulu. Suara terdengar jelas atau tidak? Silakan. Suara apa terdengar jelas? Bisa kami lihat di kolom komentar kecil. Terdengar jelas atau tidak? Ya, mudah-mudahan jelas ya. Saya sudah sangat dekat. Ya. Lihat, kita sebut riba. Terkhusus di sini kami bahas tentang riba duyun. Riba yang kaitannya dengan utang piutang. Karena sejatinya rekan-rekan sekalian, riba itu kita bagi jadi dua ya. Riba itu bisa kita bagi jadi dua. Ada yang namanya riba buyuk kaitannya dengan jual beli. Ya, ini terkait dengan barter komoditi ribawi. Ya. Barter komoditi ribawi. Terus yang kita bahas kali ini riba dain atau riba duyun, yang ini kaitannya dengan utang piutang. Kaitannya dengan utang piutang. Riba duyun atau riba dalam utang piutang kita bagi jadi dua, rekan-rekan sekalian. Lihat, yang pertama riba dengan mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian utang. Riba dengan mensyaratkan adanya tambahan dalam pengembalian utang. Misal, si pemberi pinjaman mengatakan, si pemberi pinjaman berarti pihak kreditur ya. Ya, pemberi pinjaman di sini berarti pihak kreditur. Kreditur bilang gini, saya akan meminjamkan utang padamu. Saya akan pinjamkan uang padamu 1 juta rupiah. Asalkan engkau kembalikan 1.200.000 rupiah. Ya, 1.200.000 rupiah. Lihat, yang pertama dipinjamkan 1 juta, tapi total pengembalian jadi 1.200.000. Maka di sini ada selisih 200.000. Ya, ada selisih 200.000. Ini namanya tambahan dalam utang piutang. Dan ini kalau jadi syarat, ya, ini jadi syarat, maka ini statusnya riba. Masuk kaidah kullu qardin jaro manfaatan fawariba. Nanti akan kita lihat kaidahnya. Terus yang kedua, riba dengan mensyaratkan adanya tambahan. Adanya tambahan ketika pelunasan. Jadi saat melunasi baru adanya tambahan ya. Dengan si pemberi utang mengatakan ketika jatuh tempo, engkau ingin melunasi sekarang. Ya, jadi kalau sudah jatuh tempo, engkau ingin melunasi sekarang, ataukah kena tambahan? Nah, riba kedua itu yang ditemukan di masa jahiliyah. Jadi kalau bayar tepat waktu tidak ada riba. Bayarnya tepat waktu tidak ada riba. Tapi kalau bayarnya itu lewat dari jatuh tempo, kena tambahan, kena riba. Saya ulang ya.
Kalau riba jahiliyah itu tepat waktu, bayarnya tepat waktu, tidak ada tambahan. Nah, namun kalau telat dari jatuh tempo, minta perpanjangan waktu lagi, telat dari jatuh tempo. Nah, ini baru dikenakan tambahan. Ya, ini dikenakan tambahan. Ya, ini yang kita sebut dengan riba apa tadi? Riba jahiliyah. Walaupun ini disebut riba jahiliyah, tapi kita bisa temukan di zaman ini rekan-rekan sekalian. Ingat ya, kita bisa temukan di zaman ini. Mungkin ada yang tahu transaksi, coba tuliskan ya di kolom komentar ya, kami baca ya. Mungkin ada yang tahu transaksi kalau ini utang ya, ingat ya transaksinya utang ya. Kalau bayar tepat waktu tidak ada tambahan. Tapi kalau telat dari jatuh tempo dikenakan tambahan. Coba sebutkan ini ditemukan pada transaksi apa? Coba saya lihat di kolom komentar. Ini yang kita sebut riba jahiliyah ya. Sedangkan riba pertama itu disebut riba zaman ini. Tapi ada riba jahiliyah zaman ini juga ada. Kalau kita renungkan riba di zaman modern ini ternyata lebih parah daripada riba jahiliyah. Tapi riba jahiliyah atau riba pada zaman jahiliyah itu ada saat ini. Apa contohnya? Ayo rekan-rekan yang lain ada? Ada yang lainnya lagi? Ini pada jawab kartu kredit. Jadi kalau bayarnya tepat waktu tidak kena riba. Tapi kalau telat baru kena. Pay later itu gitu juga ya. Yang saya tahu itu cuma kartu kredit aja nih. Pay later masuk juga ya, sama ya? Ini contohnya ya. Pay later sama ya? Oh, makin nunggak makin bengkak. Oke, tuh. Nah, nanti kita akan lihat ini ya. Nah, ini transaksinya kayak gitu. Jadi ada. Ya. Nanti saya akan beri solusinya. Kalau terpaksa pakai kartu kredit, jadi kalau pay later nggak perlu. Ini yang urgent ini yang kartu kredit ini karena terutama pengguna Apple ketika dia beli aplikasi di Apple Store, ya dia harus mendata atau memasukkan kartu kreditnya. Atau sekarang juga bisa pakai ya, yang punya Apple itu selain Dana, ya ada yang pakai Dana untuk paymentnya ya, dan juga ada GoPay itu sudah masuk juga kayaknya. Payment methodnya ini ada GoPay sudah masuk, ShopeePay juga sudah. Insya Allah, ShopeePay sudah bisa masuk juga ini. Jadi nggak selamanya pakai kartu kredit nih. Sekarang sudah ada 4 payment method ya, artinya ada 4 cara bayar di sini. Bisa dengan kartu kredit atau debit card juga bisa, dengan Visa, Mastercard atau American Express. Terus GoPay sudah bisa. Kalau dulu cuma Dana saja. Ada Dana juga dan ada ShopeePay. Ya, artinya ShopeePay dan GoPay ini sudah merambah ke sini nih. Tuh. Nah, kita lihat lagi di sini kaidahnya yang tadi disebutkan kalau ada tambahan dalam utang piutang itu riba. Ini kaidah umumnya dalam masalah riba, utang piutang ya, dan ini tidak kita temukan hanya pada bunga bank, tapi pokoknya transaksi yang masuk kaidah yang disebutkan dalam hadis ini, walaupun hadis ini kesimpulannya dhaif.
Yaitu kaidahnya adalah kullu qardin jarro manfaatan fahuwa riba. Setiap qard qard utang piutang jarro manfaatan yang terdapat manfaat di dalamnya, maka itu masuk riba. Ya, maka itu masuk riba. Saya lihat ada apa perbedaan al-farqu baina qardun wa dain. Oh, ini ternyata ada perbedaan yang para ulama sebutkan kayak gini. Kan sini istilahnya qard ya. Qard itu yang tidak punya jatuh tempo. Jadi kalau disebut qard, waktu pelunasan itu tidak disepakati, artinya terserah. Sedangkan kalau dain, kan tadi ada istilah riba dain kan? Dain atau istilah kita juga utang sama. Kalau utang itu wa malahu ajal, punya jatuh tempo untuk pelunasan dan itu disepakati. Dan itu disepakati. Kadang ini. Ada juga qard itu daf'u malin tamlikuhu liman yantafi'u bihi wa yaraddu badalahu, yaitu seseorang menyerahkan harta. Qard ini yang kita bahas ini ya, menyerahkan harta lalu memilikinya, kemudian ada yang manfaatkan dan nanti diserahkan penggantinya. Sedangkan kalau dain kullu masabata fi dhimmah, yang jadi jaminan. Baik berupa qardon, utang, qard tadi yang kita sebut ya, atau berupa samana bai'in, samana mabi', ada upah dari barang yang belum dia bayar, itu namanya dain. Juga bisa berupa upah yang belum diserahkan dari orang yang seharusnya bisa bayar, ini juga disebut dain. Jadi kalau kita lihat dain ini lebih umum. Ya. Jadi ada istilah qard. Qard itu tadi menyerahkan harta dengan memilikinya, ya, menyerahkan harta ya, terus di mana menyerahkan harta lalu dimanfaatkan, ya, menyerahkan harta lalu dimanfaatkan dan diserahkan penggantinya. Jadi kalau kita pinjamkan uang 1 juta, kan uangnya dipakai. Ya, uangnya dipakai. Nah, yang dibalikan kepada kita apa? Pengganti dari 1 juta tadi. Jadi bukan uang yang kita serahkan pertama. Sedangkan kalau dain itu yang jadi jaminan atau tanggungan. Bisa utang. Utang kan wajib bayar. Itu jaminan gitu ya. Dijamin harus bayar kan. Ada upah barang, harga barang belum dibayar, itu dain namanya. Ada lagi upah kerja yang belum diserahkan, yang belum dibayar, dan semacam itu. Dan ini jadi definisi yang sering ada yang nanyakan gini, Ustadz, ada orang yang transaksi dengan saya, ya, dia itu menyalahi aturan mudharabah. Harusnya dia
pakai dana dari saya untuk kembangkan usaha, tapi dia tidak amanah. Dia pakai uang itu untuk pribadi. Nah, uang ini harus dikembalikan nggak? Iya, uang itu harus dikembalikan dan istilahnya itu dain. Itu karena jadi jaminan. Ya, itu jadi jaminan. Jadi dain itu sesuatu yang jadi jaminan. Yang tadi bentuk jamaknya itu duyun. Nah, semoga ini bisa dipahami dengan baik. Nah, terus Ibnu Munsir katakan gini. Ini saya bahas pelan-pelan ya sehingga kita bisa gali faedah yang banyak di sini ya. Ibnu Munsir bilang gini. Ajma'al ulama'u, ulama bersepakat. Jadi kalau ada ulama yang bersisi dalam masalah ini berarti menyelisih ijma. Ya, dia menyelisih ijma, nggak boleh. Para ulama sepakat ala annal muslifa idza syarrata asyara salafi hadiyatan au ziyadatan fa aslafahu ala dzalika an akhadahu az-ziyadata riban. Jika seorang yang meminjamkan utang dengan mempersyaratkan 10%. Nah, ingat di sini sudah syaratkan dari awal nih. Mempersyaratkan, ingat kalimatnya, mempersyaratkan dari awal sudah suruh ganti lebih ini. Mempersyaratkan 10% dari utang sebagai hadiah atau tambahan. Jadi utang dikembalikan tapi kasih hadiah atau tambahan. Lalu ia minjamkannya dengan mengambil tambahan tersebut, maka itu adalah riba. Ingat kalimatnya, mempersyaratkan. Ingat kalimat dari Ibnu Munzir, mempersyaratkan. Berarti kalau tidak mempersyaratkan artinya awal memang suruh kembalikan 1 juta, kembali 1 juta. Tapi debitur ketika kembalikan uang ini dia bawa sesuatu hadiah atau dia tambah duitnya. Karena awalnya dia pinjam 50 juta, ya sudah merasa ditolong, dia tambah jadi 50 juta plus 500.000. Maka kalau bukan jadi syarat awal tidak masalah. Coba lihat lagi apa yang dikatakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah berikut ini. Wa kullu qardin. Ya, tadi qard diartikan utang ya. Wa kullu qardin syarata fihi ayyazidahu. Syarata fi ayyazidahu. Setiap utang piutang yang dipersyaratkan ada tambahan, fahuwa haramun, maka itu dihukumi haram. Fahuwa haramun bi ghairi khilafin. Hal ini tanpa diperselisihkan oleh para ulama. Artinya mereka sepakat. Ini namanya ijma. Sama seperti tadi. Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni kemudian menerangkan lagi seperti berikut ini. Ibnu Qudamah rahimahullah mengatakan, karena yang namanya utang piutang adalah bentuk berbuat baik atau irfat. Ingat, kalau bentuk berbuat baik berarti tidak cari untung. Ingat, ini tidak cari untung. Dan sarana cari pahala. Sarana cari pahala. Ingat, ini untuk cari pahala. Atau ini bentuk kurbah. Maka jika dipersyaratkan adanya tambahan ketika pengembalian utang, maka itu sudah keluar dari tujuan utama mengutangi, yaitu untuk tolong menolong. Ingat, untuk tolong menolong nih ya. Jadi kalau sudah dikembalikan lebih itu namanya bukan menolong, bukan kasih pertolongan pada orang. Terus ada lagi di sini. Kenapa sampai mengambil keuntungan juga dilarang dalam utang piutang? Dalilnya katakan gini, dalam hadis sebutkan, la yahilu salafun wa bai'un. Tidak boleh ada piutang bersamaan dengan jual beli. Di mana jual beli ini kan mencari keuntungan, nggak boleh. Dalam lafaz lain disebutkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu bersabda,
Naha an salafin wa bai'in. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang adanya piutang digabung dengan jual beli bersamaan dalam satu akad. Bersamaan dalam satu akad. Nggak boleh. Piutang dengan jual beli ada dalam satu akad, tidak boleh. Karena piutang tolong menolong, jual beli itu untuk cari untung. Tidak boleh ada bersamaan. Nah, selanjutnya kita lihat beberapa kaidah riba yang kami bahas dalam bab ini. Disebut riba jika diambil manfaat oleh pihak yang meminjamkan. Jadi kreditur yang ambil manfaat. Ya, ini disebut riba. Ini kreditur ambil manfaat. Atau kreditur dapat untung. Atau manfaat. Maka orang yang memberikan pinjaman berikan syarat, misalnya gini, aku menjamkan uang kepadamu dengan catatan engkau mesti membawa tasku ini ke rumahku. Itu kan didapat manfaat pihak kreditur. Namun sini ada rincian, namun kalau kasusnya pihak yang diberikan pinjaman, debitur, yang mendapatkan keuntungan. Nah, didapat keuntungan menurut jumhur, ini masih dibolehkan. Kan debitur yang dapat untung, bukan kreditur. Contoh si peminjam bilang gini, saya ingin meminjam uang padamu, tetapi dengan catatan mohon ditransfer ke rekeningku. Kan ditransfer ke rekeningnya ini kan didapat manfaat debitur nih. Tidak masalah. Juga di sini, yang kedua, pihak yang diberikan pinjaman yaitu debitur dan pemberi pinjaman kreditur sama-sama mendapatkan keuntungan. Contoh, kreditur mengatakan gini, saya akan meminjamkan uang padamu dengan syarat engkau menyewa rumahku. Yang menyiapkan uang dapat manfaat dari sewa tadi, sedangkan yang dipinjamkan uang dapat manfaat dari rumah yang disewa. Tidak masalah di sini. Nah, untuk kedua kasus di atas, jika debitur saja yang dapat manfaat atau debitur dan kreditur sekaligus yang dapat manfaat, debitur ya, atau debitur dan kreditur sekaligus, maka dibolehkan menurut jumhur atau mayoritas ulama. Sedangkan jika kemanfaatan hanya diperoleh oleh pihak kreditur, pemberi pinjaman, sepakat ulama itu haram dan termasuk riba. Ya, oke. Oke, berarti lihat di sini. Kalau gade sawah, ini contoh sekaligus ada yang nanya di situ ya. Ada yang buat pernyataan situ. Coba para rekan sekalian, gade sawah, terus sawahnya dimanfaatkan oleh kreditur, boleh nggak? Sawahnya dimanfaatkan kreditur. Boleh atau tidak? Tolong komentarnya. Gade sawah, sawahnya dimanfaatkan kreditur, boleh nggak? Kreditur garap tanah tadi cuma-cuma. Ya, kreditur garap tanah itu cuma-cuma, tidak boleh. Kreditur dapat manfaat, ini nggak boleh. Riba nih. Ya, sebenarnya kaidah yang kita bahas di sini. Terus kaidah berikutnya lagi. Riba tetap tidak boleh baik jumlah riba itu sedikit maupun banyak. Contoh, kredit usaha rakyat. Yang merupakan bantuan permodalan dari pemerintah. Bunganya kecil, hanya 9% per tahun. Ingat, kaidahnya tadi ya, jumlah riba itu sedikit tetap haram. Maka seperti ini tetap tidak boleh dimanfaatkan, tetap tidak boleh dimanfaatkan. Karena riba itu adalah dosa besar, maka tetaplah haram untuk riba yang sedikit maupun riba yang banyak. Karena Allah katakan kan, wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.
Juga riba yang sedikit diharamkan berdasarkan ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dzaru ma baqiya minar riba. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah sisa riba yang belum dipungut. Ini berarti 1 rupiah saja dari riba tidak boleh, tidak dibolehkan walaupun jumlahnya sedikit. Nah, ngerinya riba yang sedikit pun telah digambarkan lewat perkataan Ka'ab al-Ahbar berikut ini. Ia katakan, la an azniya salasan wa salasina zanyatan ahabbu ilayya min an akula dirhama riban ya'lamullahu anni akaltu hina akaltuhu riban. Aku berzina sebanyak 33 kali. Ka'ab katakan tadi, lebih aku suka daripada memakan 1 dirham, sedikit padahal 1 dirham. Yang Allah tahu aku makannya ketika aku memakan riba. 1 dirham saja Ka'ab katakan tidak boleh. Ini jumlah sedikit dari riba ini nggak boleh. Ya, ini riba sedikit saja tidak boleh. Perlu diketahui bahwa 1 dirham itu satuan yang terkecil dari mata uang. Berarti jumlah kecil saya dari riba tidak dibolehkan. Mau 1% kek, 2% kek, 3% per tahun, ya tidak dibolehkan. Walaupun kita anggap kecil. Adapun ayat, gimana memahami ayat berikut ini? Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman. La ta'kulur riba, janganlah makan riba. Ad'afa mudha'afa, riba itu dengan berlipat ganda. Wattaqullaha, bertakwalah kalian kepada Allah, la'allakum tuflihun, supaya kamu mendapat keberuntungan. Nah, Ibnu Katsir rahimahullah berkata, ini tentang ini tadi ya, kita pahami ini, apa yang dimaksudkan ya, makan riba dengan berlipat ganda. Oh, berarti kalau riba sedikit dimaafkan gitu. Nah, coba lihat perkataan berikut ini. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, dalam ayat tersebut Allah melarang orang beriman untuk bermuamalah dengan riba. Di mana di situ dilarang memakan riba dengan kelipatan yang banyak. Sebagaimana orang jahiliyah di masa silam bilang gini, jika telah jatuh tempo maka nanti akan disebut mau dibayar ataukah mendapatkan riba. Jika utang dibayar tepat waktu berarti tidak dibungakan, namun jika tidak dibayar pas jatuh tempo maka utang tersebut akan dikembangkan, akan dibungakan karena adanya pengunduran waktu pembayaran. Ada pula yang berkata bahwa utang tersebut akan ditambah dari sisi jumlah. Nah, itulah yang terjadi setiap tahun. Maka dikatakan riba itu berlipat karena awalnya dari sesuatu yang sedikit. Terus bertambah dan terus bertambah. Maka jadi besar. Maka itu jadi berlipat ganda. Tapi di sini bukan maksudnya kalau makan riba yang sedikit boleh, yang banyak saja yang haram. Bukan. Imam Syaukani rahimahullah berkata, kalimat wahai orang beriman menunjukkan ada sesuatu yang ingin diingatkan setelah itu. Entah yang diingatkan adalah suatu bahaya atau yang diingatkan adalah motivasi untuk beramal baik. Adapun kalimat memakan riba yang berlipat ganda, kata Imam Syaukani, yang dimaksudkan adalah larangan memakan riba setiap saat. Di sini penyebutan banyak atau berlipat bukanlah masuk larangan, bukanlah maksud larangan. Namun riba tetap dilarang baik dalam keadaan banyak maupun sedikit. Dan adapun diibaratkan kata Imam Syaukani dengan ungkapan berlipat ganda untuk menunjukkan bahwa riba yang terjadi itu karena adanya penundaan pembayaran hingga waktu tertentu. Kalau ada penundaan, maka ada tambahan pembayaran utang. Tambahan tersebut sesuai kesepakatan. Adanya tambahan pembayaran tersebutlah yang membuat penundaan pembayaran itu ada. Sehingga akhirnya rentenir mengambil keuntungan berlipat-lipat dibanding dengan utang yang pertama. Adapun sampai disebutkan memakan riba yang berlipat ganda untuk maksud semakin menjelekkan riba. Ini tujuannya. Semakin menjelekkan perbuatan riba.
Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili rahimahullah berkata, kalimat ad'afa mudha'afa, riba berlipat ganda, hanya menunjukkan kenyataan yang terjadi bahwa riba yang ada itu berlipat-lipat. Namun kalimat ini bukan maksudnya kalau riba itu sedikit berarti tidak haram. Karena apa? Makan 1 dirham saja tadi sebagaimana dalam hadis Ka'ab tetap haram. Namun realita yang ada itu biasa berlipat-lipat. Atau juga ada ungkapan dari ulama lainnya bahwa siapa saja yang terjerumus dalam riba, lama-kelamaan akan tenggelam dan terus tenggelam di dalam riba. Maka ungkapan masuk dalam riba akan terus tenggelam dinyatakan juga oleh Syekh Sulaiman bahwa menolak riba itu lebih mudah daripada menghilangkan ketika sudah terjerumus di dalamnya. Jadi menolak riba itu lebih mudah daripada kalau sudah terjerumus. Orang yang terjerumus dalam riba akan mengatakan bahwa ia sudah terlanjur butuh sehingga sulit melepasnya. Terus kaidah yang ketiga lagi, saling ridha tidak diperhitungkan dalam akad riba. Ya, silakan rekan-rekan bisa sampaikan pertanyaan dari sekarang. Ya. 10 menit lagi saya buka tanya jawab. Jadi setelah penyampaian materi 1 jam, ya bisa tanya jawab dari sekarang, ya dikirim pertanyaannya setelah 10 menit saya buka sesi tanya jawab. Yang tanya duluan ya tentu akan saya prioritaskan. Atau monggo dari sekarang bisa raise hand. Nanti Pak Safar atau yang lainnya bisa pandu untuk buka raise hand-nya. Sekali lagi rekan-rekan silakan tuliskan pertanyaan kalau bisa yang terkait atau bisa secara umum juga tentang harta ataupun yang lainnya, insya Allah akan kami jawab. Nah lihat terakhir nih, saling ridho ini tidak diperhitungkan dalam akad riba. Jadi jika ada yang mengatakan gini, kami diberi tambahan dalam pengembalian utang sebagai yang kami syaratkan karena sudah sama-sama ridho, lalu kenapa mesti dilarang? Sebagaimana ya? Kan kami sudah ridho, kok riba tetap dilarang? Itu kan maksudnya. Pertama, ini sebenarnya masih tetap dikatakan suatu kezoliman. Ini tetap masih dikatakan suatu kezoliman. Karena di dalamnya tetap terdapat pengambilan harta tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika seorang yang berutang telah masuk masa jatuh tempo pelunasan dan belum mampu melunasi utangnya, maka seharusnya orang yang mengutangi memberikan tenggang waktu. Tanpa harus ada tambahan karena adanya penundaan. Jangan. Bentuk sabar kita, ya kita kasih tenggang waktu. Jangan langsung kenakan riba. Jika orang yang mengutangi mengambil tambahan tersebut, ini berarti dia mengambil sesuatu tanpa melalui jalur yang dibenarkan. Jika orang yang berutang tetap ridho menyerahkan tambahan tersebut, debitur ridho dengan menyerahkan tambahan, maka ridho mereka pada suatu yang syariat ini tidak ridhoi, tidak dibenarkan. Seperti misalnya orang yang berzina, sama-sama suka, ya tetap zina haram. Ya, tetap zina haram. Maka ridho mereka pada suatu yang syariat ini tidak ridhoi, tidak dibenarkan. Jadi ridho dari orang yang berutang dengan cara riba tadi tidaklah teranggap sama sekali. Kedua, pada hakikat senyatanya hal ini bukanlah ridho, tetapi semi pemaksaan. Orang yang mengutangi kreditur sebenarnya takut jika orang yang berutang tidak ikut dalam muamalah riba semacam ini. Ini adalah ridho. Tetapi senyatanya bukan ridho. Ya, tetap itu dianggap bukan ridho karena ini semi pemaksaan. Nah, contoh di sini kami contoh ini di sebagian masyarakat seperti ini ya. Koperasi RT atau rombongan yang ada simpan pinjam berbunganya. Nah, ini sederhana banget ini. Jadi jangan pikiran hanya bunga bank saja yang riba ya. Ini ada koperasi RT
atau rombongan bersama yang ada simpan pinjam berbunganya. Meski hanya dengan beri tambahan seikhlasnya, tetaplah riba. Kalau tambahan seikhlasnya nggak bisa. Kembalikan uang kemudian beri infak seikhlasnya ya nggak bisa. Karena untuk perkara haram tidaklah jadi halal dikarenakan saling ridho. Ingat itu kaidah yang kita sudah jelaskan sebelumnya. Seperti misalnya pasangan yang berzina tidaklah jadi legal dikarenakan suka sama suka. Tetap zina dikatakan zina. Adapun satu permasalahan kontemporer, tadi nanti saya lanjutkan di pertemuan berikut ya ini ya. Saya berhenti yang di sini, tapi saya coba cek yang ini. Tentang kasus kontemporer saat ini. Tadi Esau sudah saya singgung ya. Esau dari simpan pinjam, ini jatuhnya riba. Ini riba dalam kartu kredit, coba kita lihat. Kartu kredit diberikan oleh beberapa perusahaan dengan pinjaman tertentu yang bisa diajukan ke pihak manapun juga, di mana seorang bisa mengambil dana yang ada pada kartu tersebut, kemudian bank yang akan membayar tagihan itu, bank yang bayar. Bank akan bayar kepada perusahaan yang memberikan kartu dan mengambil yang menjadi haknya. Pinjaman ini dengan tenggang waktu tertentu yang disebutkan di dalam kartu. Jika pemegangnya membayar sebelum jatuh tempo, maka tidak ada denda baginya. Dan jika terlambat, maka dia harus membayar denda 1%. Di sini 1%. Dan sebagian perusahaan ada yang memberikan sejumlah uang atas pelayanan ini sebagai imbalan pemberian kartu. Nah, gimana tentang ini? Para ulama di Lasan Adamiyah katakan tentang kartu kredit ini. Jika kenyataan seperti yang disebutkan, yaitu adanya kesepakatan bahwa jika peminjam melunasi pinjaman sebelum jatuh tempo, maka tidak akan dikenakan denda apapun padanya. Namun jika terlambat, maka dia harus membayar tambahan 1% dari dana yang ada. Seperti itu termasuk akad riba, di mana di dalamnya termasuk riba fadl, yaitu riba karena adanya penambahan, juga termasuk riba nasiah karena adanya penanggungan pembayaran. Ya, karena ada penanggungan atau penundaan pembayaran. Demikian juga dengan hukum. Jika perusahaan membayar uang dan mengambil tambahan padanya sebagai imbalan atas pelayanan ini, bahkan yang kedua ini lebih jelas mengandung riba daripada yang pertama. Nah, bagi yang terpaksa mau pakai kartu kredit, solusinya sebagai solusi bagi yang harus menggunakan kartu kredit dalam keadaan butuh, karena butuh untuk belanja online atau beli software ya, itu biasanya butuh kartu kredit juga, maka dia bisa memosisikan kartu kredit seperti kartu debit. Top up terlebih dahulu. Nih ya. Isi saldo dulu. Jika kondisinya demikian, berarti bank yang nantinya berutang pada kita, bukan kita yang berutang pada bank. Berarti kita jadi pihak kreditur, bank jadi debiturnya. Karena kita sudah top up saldo di situ. Oke, selanjutnya nanti bahasan jual beli kredit. Ini belum saya jelaskan. Insya Allah di pertemuan berikutnya saja. Ini ada juga riba dalam leasing ya. Insya Allah pertemuan berikutnya saja. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kita buka tanya jawab. Jazakallah khair Ustaz untuk penjelasannya. Insya Allah malam ini terkait riba bukan hanya soal bunga bank. Ini Akhwan ana izin untuk banyak nih. Bang Safar hari ini. Tes. Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Ya silakan. Baik Ustaz, ana izin membadalkan Bang Safar karena beliau ada uzur, jadi ana yang menggantikan sementara waktu. Silakan. Baik Ustaz, kita masuk. Resen dulu aja dulu. Resen coba, ada yang mau tanya langsung Resen? Silakan. Resen dipersilahkan. Rekan-rekan panitia dulu nggak apa-apa. MTHK silakan. Mbak Rini. Monggo, ada yang mau nanya langsung silakan. Iya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, tadi saya udah chat nanya Ustadz. Jadi misalnya begini Ustadz, pada saat saya ngantor nih makan siang bareng, saya lupa bawa dompet Ustadz.
terus pinjam uang temen kan untuk Ya. bayarin dahulu. Nah, pada saat saya mengembalikan pinjaman teman saya tuh kebetulan saya punya kue gitu Ustadz misalnya di meja. Dan saya kembalikan uang itu termasuk saya kasih teman saya ini kue Ustadz. Pertanyaan saya, apakah itu juga jadi bagian dari riba Ustadz? Itu kan Mbak Rini posisinya jadi debitur. Oke. Iya Ustadz, Teman jadi debitur. kreditur kan? Iya, Nah, kalau debitur kasih manfaat kepada kreditur, selama tidak dipersyaratkan di awal, kan dari awal tidak ada perjanjian. iya. Nggak ada Kalau perjanjian saya Ustadz. kembalikan uang, nanti kalau kamu kembalikan uangnya itu ya, tolong nanti kasih roti ya, kan enggak? Enggak Ustadz. Nah, maka tidak masuk riba. Oh, jadi tidak masuk ya Ustadz. Alhamdulillah. Tidak masuk riba. Jazakallah khair Ustadz. Ya. Ada yang lain? Ada lagi dari rekan KMTHK, silakan. Ada yang mau Assalamualaikum nanya langsung? Ustadz. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siapa nih? Tati Ustadz. Iya. Silakan Bu Tati. Bu Tati, ya Iya, silakan. apa namanya? Bagaimana Ustadz status harta dari eh, suami seorang kepala keluarga yang bekerja di lembaga ribawi gitu Ustadz, untuk keluarganya, untuk istrinya, untuk anaknya itu apakah jatuhnya menjadi anak dan istrinya memakan harta yang haram juga? Itu yang pertama. Terus kalau misalkan kita punya keluarga atau teman yang bekerja di lembaga ribawi, terus kita ditraktir nih Ustadz. Nah itu bagaimana juga Ustadz statusnya? Apakah kita boleh gitu, makanan yang kita makan itu kan hasilnya dari uang ribawi. Nah itu apakah juga menjadi haram untuk kita gitu? Baik. Ya, ini dua permasalahan yang berbeda nih. Yang pertama dari sisi nafkah. Ya. Jadi suami dia bekerja dan penghasilannya dari riba. Terus dia nafkahi istri dan anak-anak. Nanti rinciannya sendiri nih ya. Ini kasus pertama nih. Kasus yang kedua, ini yang kerja riba, dia traktir teman. Dia traktir teman, dan temannya ini tahu juga, ini dari hasil riba nih, dia nggak punya penghasilan yang lain, cuma dari itu saja. Ya. Dua pembahasan ini berbeda, saya rinci. Yang pertama, kalau yang pertama ini kaitannya dengan kewajiban soalnya. Suami kan punya kewajiban untuk nafkahi. Ya, maka dia beri nafkah sesuai kemampuannya. Liyunfik dzu sa'ati min sa'ati. Hendaklah suami itu memberikan nafkah sesuai dengan kemampuannya ketika dia diberi kelapangan rezeki. Maka dia harus kasih nafkah berarti. Suami wajib kasih nafkah. Nah, si istri, anak yang diberi dari nafkah ini kan mereka orang yang menerima. Mereka ini di posisi ya butuh pada nafkah tersebut. Dari sisi suami dia wajib kasih nafkah. Maka para ulama itu simpulkan gini, beda dengan kasus kedua. Kalau kasus pertama ini suami tetap bekerjanya masalah. Sedangkan istri, anak, dia berhak untuk mendapatkan nafkah. Maka suami berdosa, tapi ketika istri dan anak tidak ada pekerjaan yang lain selain dari nafkah tersebut untuk penghidupannya, maka dia boleh, istri dan anak boleh manfaatkan. Tetapi kalau istri dan anak itu masih punya pekerjaan yang lain, maka lebih bagus dia manfaatkan untuk penghidupannya dari harta yang lain. Nah, sedangkan yang kedua, ini kaitannya dengan ini bukan masalah kewajiban, ini beda dengan nafkah. Karena yang kedua ini ada teman yang mau traktir kita. Kan bukan wajib, bukan bentuknya nafkah ke kita, ya kan? Maka kaidah yang berlaku untuk ini adalah
Jika teman itu punya penghasilan dari riba, itu dari sisi pekerjaannya yang haram. Maka harta ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, harta ini haram untuk dirinya. Haram untuk dia konsumsi, pakai pribadi untuk dia. Tapi kalau ada yang diberi dengan cara yang mubah, cara yang halal, dia ada yang beri ya dengan cara yang halal kepada kita. Jadi kita ini bagian yang nerima nih ya. Tapi dia kasih dengan cara yang halal gimana? Jual beli halal. Dia kasih hadiah pada kita halal. Dia traktirin kita berarti hadiah. Maka haram untuk yang ngasih, tapi untuk yang menerima halal. Karena dia terima dengan cara yang halal. Beda kalau dia terima, itu sudah riba, ribanya dia rampok. Dia nyolong. Berarti kan dari sisi pengambilannya salah. Nggak boleh. Tapi kalau ini kan dari sisi pengambilannya halal. Ya jual beli, dikasih hadiah, mungkin dikasih waris. Dikasih traktiran. Nah, maka secara hukum ini masih boleh. Ya, secara hukum itu masih boleh. Ya. Bedakan dua kasus ini ya. Nah, itu tadi kaidah yang berbeda untuk dua kasus. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Jazakallah khair Ustaz. Iya, Waalaikumsalam. Nah, itu Ada ada yang yang resen? resen. Ada yang resen. Silakan mungkin dari panitia bisa dibantu untuk Ya, silakan yang resen. Nih, biasanya yang resen ini penting nih. Assalamualaikum Pak Ustadz. Izin Waalaikumsalam bertanya, warahmatullahi wabarakatuh. apabila misalnya punya BPKB, kemudian kita gadekan ya, terus misalnya setiap bulan kita harus membayar sesuai kewajiban dalam jangka waktu berapa bulan atau berapa tahun. Apakah itu Ya. termasuk riba juga Pak Ustadz? Transaksinya gimana? Pengembaliannya lebih dari jumlah utang atau tidak? Biasanya ada ininya ya, misalnya seperti di Pegadaian gitu Pak Ustadz. Pegadaian kan Iya, setiap misal 2 minggu gitu ada bunganya gitu ya. Nah, sudah berarti Ibu sudah ngerti jawabannya, Bu. Kalau ke Pegadaian termasuk riba ya Pak Ustadz? Tergantung pegadaiannya ini Ibu bagaimana transaksinya. Pegadaian itu sifat barang itu cuma jaminan saja. Barang yang digadaikan jaminan. Kalau utang nggak lunas ya barang ini dijual untuk menutupi utang tadi. Sedangkan nanti utangnya sendiri dilihat. Kan untuk pengembalian utang itu harus rodul misli, nggak boleh ada tambahan. Karena tadi transaksinya itu irfak, tolong menolong, bukan cari untung. Ya. Di sini transaksinya bukan cari untung, maka gadai juga sama. Pinjam 20 juta, kembalikan 20 juta. Dan barang gadai tidak dimanfaatin, gitu. Itu kaidahnya, Bu. Saya pernah dengar apabila gadai itu kan termasuk apa tuh usaha gitu ya, kayak usaha pemerintah gitu ya Pegadaian. Itu kan ada karyawannya, jadi wajar aja kalau mereka minta lebih karena untuk membayar karyawannya begitu Pak Ustadz. Itu Jadi sudah membayar karyawan itu berarti akad ya cari untung. Tadi kaidahnya sudah disebutkan utang piutang dengan akad cari untung tidak boleh digabung. Gitu. Jadi harus kita hindarin juga ya itu pegadaian ya Pak Ustadz. Oh, baik. Syukran. Kecuali pegadaian syariah nanti dicek lagi akadnya. Kalau pegadaian syariah ada memang Pak Ustadz. Seperti apa? Ada, tapi dicek lagi akadnya. Oke. Karena di pegadaian syariah kita husnuzon ada DPS, ada Dewan Pengawas Syariah. Iya. Baik Pak Ustadz. Ya. Syukran, jazakallah khairan Pak Ustadz. Afwan. Baik, Ustaz, berikutnya lagi. Coba baca dulu di kolom komentar. Tapi tadi yang Bu Hartati sama Mbak Rini tadi sudah, berarti yang lainnya. Oke, baik, kita mulai dari paling atas ya Ustaz ya. Ini dari Pak Zainal Abidin. Kalau hutang KPR 20 tahun, sisa 10 tahun lagi Ustaz. Solusinya stop kita bayar ke KPR itu atau di overcredit?
Di overcredit masih sekalian dengan bunganya ya berarti cuma pindahin masalah saja ke orang lain. Mungkin saran saya cari pinjaman atau punya uang cash secara utuh untuk lunasi rumah tadi tanpa ada tambahan. Jadi sampaikan kepada pihak KPR, ini saya ingin lunasi rumah ini, saya ingin bayar pokoknya saja. Dan untuk pelunasan ini sudah punya uang cash. Sudah punya uang cash terus lunasi itu. Bebas tuh. Ya. Itu lebih aman. Ya, itu lebih aman daripada tadi stop bayar. Nah, ini nanti dikejar-kejar juga nih. Overcredit. Ini pindahin masalah juga ke orang lain karena masih tetap nanti kreditnya ada tambahan di situ untuk pembayaran, masih pindahin riba lagi. Solusinya lunasi ya dengan cara bisa pinjam dari orang lain atau punya uang cash untuk nutupi sisa yang belum dibayar dari pokok saja. Ya katakan saya ingin lunasi sekarang, saya ingin bayar pokok daripada saya nggak bayar, gitu. Saat ini menambahkan kasus yang paling banyak ini kadang untuk seperti itu pihak bank agak sedikit resisten gitu, Ustaz. Jadi Kalau apa? deadlock gitu, Ustaz. Kalau seperti tadi misalnya kita bayar pokok saja tuh kayaknya agak deadlock gitu dengan pihak bank. Kasus temenan itu begitu. Ya Gitu pokoknya lobby-lobbyan terus dengan pihak bank itu supaya cuma bisa bayar pokok saja. Baik, Ustaz, baik. Sebisa mungkin di lobby. Baik, insyaallah. Ini kita baca chat lagi atau ada respon lagi, Ustaz? Iya, chat dulu chat. Betul ya, baik. Baca chat dulu baru setelah ini yang nanya langsung. Ya. Oke, baik. Jika ada orang utang lalu waktu mengembalikan dia memberi tambahan meski yang memberi utang tidak mensyaratkan tambahan, apakah termasuk riba? Ini seperti yang ditanyakan tadi Itu tadi seperti yang ditanyakan oleh Mbak Rini tadi ya. Ini tidak riba jika tidak dipersyaratkan di awal. Terus. Oke, baik. Ini tadi Mbak Rini juga sudah kita skip. Oke, dari Habib Klaten, kalau bersyarat menyewa rumah, membeli barang dagangan, kok boleh Ustadz? Oh, jadi kalau menyewa rumah, kalau menyewa dengan membeli barang dagangan, kok boleh Ustadz? Kan jual beli. Transaksinya bukan utang piutang. Kan sama dengan syarat membawakan tas. Dua-duanya dapat manfaat. Iya, yang satu kan utang piutang, yang satu bawa tas. Itu beda. Ya, ini keadaannya beda ya. Yang ini bawa tas tadi yang contoh yang ketiga. Enggak, tadi yang contoh yang ketiga itu dua pihak yang dapat keuntungan. Debitur dapat keuntungan, kemudian kreditur dapat keuntungan juga. Tadi menurut jumhur ulama tidak termasuk riba. Yang termasuk riba itu jika yang dapat manfaat adalah pihak kreditur. Baik. Mudah-mudahan jelas ya. Oke, baik, kita ke yang present. Ya, silakan. Assalamualaikum. Bismillah, Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Ade. Ini Ustadz, kan Ana lagi kesulitan ekonomi, terus merencana mau jual aset berbentuk sawit, kebun sawit. Nah, setelah itu kita jual udah kurang lebih setahun tidak ada pembeli Ustadz. Cuman ada usul dari seperti tempat penjual beli hasil sawit, kulakannya memberikan tawaran boleh meminjamkan uang dengan syarat hasil yang kita sawit yang mingguan yang diambil beliau potong sesuai perjanjian. Kita mau sepakat satu kali beliau, satu kali kita ambil hasilnya, atau dua kali, pokoknya kesepakatan kita. Itu apa termasuk riba, Ustadz? Yang penting, Bu Ade, yang penting ketika pengembalian dengan jumlah utang nilainya sama, Bu. Oh, sama Ustadz. Pengembalian total utang dengan pengembalian total utang dengan yang dipinjamkan itu sama, Bu. Oh, ya Ustadz. Sama Ustadz. Karena kaidahnya itu untuk utang piutang harus raddul misli. Kembalikan dengan yang sama. Pinjam 10 juta, ya kembalikan 10 juta walaupun nyicil. Tidak boleh lebih daripada 10 juta. Jika lebih, maka masuk riba gitu.
Baik, jazakallah khairan penjelasannya Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa lagi di Zoom, silakan. Oh, ini ada yang nanya Lanjut di lagi ke udah banyak pertanyaannya. ini. Baik, Bismillah. Ustadz, saya jual rumah tempo 1 tahun, tapi setelah jatuh tempo belum dibayar sampai berlarut-larut sampai 8 tahun, Ustadz. Gimana solusinya ya Ustadz? Padahal sudah ditagih, tapi yang berhutang memang tidak ada uang untuk membayar. Ini bahasa Saya jual, ya, saya jual rumah tempo 1 tahun, tapi setelah jatuh tempo belum dibayar. Dan tadi masuk dain ini ya, karena dia punya zimma, punya jaminan yang harus dibayar ya. Terus, ya, saya Gimana jual solusinya rumah Ustadz? tempo 1 tahun, tapi setelah jatuh tempo belum dibayar sampai berlarut-larut hingga 8 tahun. Nah, itu namanya dain ya. Terus gimana solusinya ya Ustadz? Padahal sudah ditagih, tapi yang berutang memang tidak ada uang untuk membayar. Dia punya jaminan rumah di situ. Jadi, tolong tetap tagih. Kalau ini utang sangat besar, ya minta aset. Asetnya apa? Kalau memang asetnya rumah yang tadi dibeli, ya minta aset itu. Aset ini jadi jaminan. Jadi jangan kita itu sudah, pertama, kelirunya kita itu cuma karena teman kita kasih, atau orang yang kita kenal kita kasih, tidak ada jaminan apa-apa. Juga kadang kesalahan kita itu nggak mau nyatat. Sudah nggak mau nyatat, sudah nggak ada penjaminan lagi. Sesuatu yang dijaminkan, wah itu utang nggak balik-balik. Maka saran saya tetap tagih. Kalau dia memang orang kesulitan, ya 2 sikap di sini. Yang pertama, wa in kana dzu usratin fanaziratun ila maisarah. Untuk orang yang susah dalam utang, maka pertama adalah berikanlah tenggang waktu. Wa antasaddaqu khairul lakum. Namun jika engkau mau untuk bersedekah, artinya putihkan utang tadi, maka itu lebih baik bagimu. Jadi lihat keadaan dia itu bagaimana. Jadi satu kondisi bisa mengikhlaskan utang tadi, itu hukumnya sunnah, tapi yang wajib adalah kasih tenggang waktu terus. Ini cuma ini kalau dijaminkannya rumah tersebut yang atas jual beli tadi, apakah membolehkan Ustaz? Karena dia membeli rumah ini. Dia apa? Karena di sini kan dia jual rumah, tapi setelah yang tadi yang membeli rumah itu tidak berbayar-bayar, apakah rumah tadi menjadi jaminan Ustaz? Pokoknya dia jadikan rumah itu tadi bisa jadi gadai untuk dia ya, artinya jaminan. Sampai Dia utang itu menggadaikan tempat lain ya Ustaz ya? Iya, iya. Baik, Ustaz. Baik, selanjutnya kita bacakan lagi. Assalamualaikum Ustaz, izin bertanya. Saya pernah membeli emas atau perhiasan dengan cara riba. Pesan model perhiasan yang saya inginkan dan membayar DP. Setelah pesanan perhiasan tadi, saya melunasi pembayaran. Saat ini emas itu sudah dijual. Bagaimana jika uang penjualan perhiasan tersebut digunakan untuk Palestina, Ustaz? Yang jelas ini, jadi dia transaksi emas tapi tidak tunai ini, karena disyaratkan dalam beli emas ditukar dengan uang, berarti kan emas tukar dengan uang, atau beli emas syaratnya adalah syaratnya itu adalah yadan biyadin. Ada emas kemudian ditukar langsung dengan uang. Ini pendapat yang lebih kuat dalam masalah ini ya. Terus kalau ini dia langgar, berarti dia terjatuh dalam riba nasiah. Riba nasiah itu tidak ada tambahan di situ. Tapi riba nasiah ini ya adanya penundaan. Adanya penundaan penyerahan. Dia beli emas, emasnya tertunda. Atau dia beli emas tapi secara kredit, itu namanya tertunda juga. Nah, di sini tidak dibolehkan. Beda dengan ada tambahan. Kalau pinjam 1 juta, kembalikan 1.200.000. Itu namanya ada tambahan. Kalau ada tambahan, ya dia bersihkan tambahan tadi, tidak dia manfaatin. Ya, tidak dia manfaatkan. Tapi kalau bentuknya itu riba nasiah, ya tobat saja, tobat. Karena tidak ada tambahan di situ, cuma kecuali dia melanggar ya aturan yadan biyadin atau tunai tadi. Itu saja. Baik, insyaallah. Kita lanjut lagi Ustaz ya. Ya. Baik, Bu Umu Salwa, Ustaz, kalau ambil rumah dari suatu bank syariah, bunganya 5%, apakah bersih dari riba, Ustaz?
dicek lagi ketika telat itu ada tambahan ataukah tidak. Ya. Tapi kalau tidak ada berarti aman-aman saja. Apalagi kalau Bank Syariah klaim dia sudah beli rumah tersebut. Kalau dia klaim sudah beli rumah tadi, maka dia naikkan harga berapapun karena nasabah itu membelinya secara kredit, ya terserah dia karena dia yang punya barang. Yang penting barang dia pegang. Sudah jelas ya, insya Allah. Baik, lanjut lagi Ustadz. Banyak Ustadz nih. Ustadz, bagaimana hukumnya pemberi hutang menitip dibelikan barang kepada penerima hutang? Pemberi hutang menitipkan dibelikan barang kepada penerima hutang. Penerima hutang mengatakan biaya barang tersebut dipotong dari hutangnya saja. Jadi si kreditur menitip dibelikan barang kepada debitur. Terus si penerima utang, debitur, mengatakan gini, dia barang tadi nanti dipotong saja dari utang saya. Nah, selama dipotong dari utang saya itu nanti total dengan jumlah utang itu tidak ada tambahan, maka boleh-boleh saja. Ya, itu boleh-boleh saja. Baik, berikutnya lagi. Baik, selanjutnya, jika meminjamkan tanah garapan, tetapi yang dipinjami memberi uang karena nggak enak sama yang meminjamkan, ini termasuk riba ataukah bukan? Jika meminjamkan tanah garapan, oke. Ya. Tetapi yang dipinjami memberi uang karena nggak enak sama yang meminjamkan, ini termasuk riba ataukah bukan? Berarti tanah disuruh pakai. Ya, betul Ustaz. Awalnya itu gratis. Ya kan? Berarti transaksinya di sini silakan pakai saja. Nah, namun kalau kok ujung-ujungnya sama yang karena nggak enak sama yang meminjamkan dia bayar, ya itu kan bukan permintaan dari yang punya tanah. Ya, dia kasih hadiah sifatnya boleh-boleh saja. Atau seandainya ini dia tuntut bayar, ya berarti akadnya itu bukan utang piutang di situ, tapi masuk akad sewa menyewa atau disebut dengan ijarah, gitu. Baik. Selanjutnya pertanyaan dari Wong Cilek ini, alhamdulillah saya sekarang sudah bertaubat dengan urusan riba, tetapi rumah saya masih belum lunas. Jadi untuk status harta selanjutnya bagaimana? Ini pertanyaan hampir mirip dengan tadi Ustaz ya. Untuk mobil sudah jual sisa rumah yang masih 3 tahun lalu. Jadi, saya sekarang sudah bertobat dengan urusan riba, tapi rumah saya masih belum lunas. Ya sudah lunasi. Kalau punya uang cash, bayar pokok. Tapi kalau nggak punya, ya memang keadaan terpaksa ya dia lunasi sekaligus dengan ribanya. Ya. Nah, tetapi rumah saya masih belum lunas. Jadi untuk status harta selanjutnya bagaimana? Kalau rumah sudah dilunasi, sama seperti tadi ada yang nanya ya, saya tambahkan penjelasan sini, ya sudah rumah milik orang yang beli tadi dengan cara kredit, itu uang itu rumah dia. Untuk mobil sudah jual sisa rumah, untuk mobil sudah jual sisa rumah yang masih 3 tahun lalu. Ya sudah, rumah dilunasi dan nanti jadi milik orang yang berutang tadi. Jadi kesalahannya adalah berutang dengan cara riba. Berikutnya lagi. Yang pertama nih ada beberapa pertanyaan. Apakah semua bank syariah aman atau bebas riba untuk menabung dan meminjam? Kalau untuk menabung silakan, tapi kalau untuk meminjam nanti lihat akadnya dulu. Ya, perhatikan akadnya. Tapi kalau menabung lebih aman di bank syariah saja. Terus. 2, apakah menabung dan deposito di bank konvensional pasti riba? Pasti riba. Oke, terus. Jadi anggota koperasi penjualan barang dan simpan pinjam dengan riba apakah haram? Itu digabungkan itu berarti. Jadi ada yang transaksinya situ ya jual beli, berarti dapat untung, untungnya halal, tapi dia gabungkan dengan simpan pinjam. Simpan pinjam berarti situ utang piutang kan? Kalau ada keuntungan ketika pengembalian utang piutang tadi maka statusnya riba. Nah, kalau hartanya bercampur di situ ya berarti ada harta yang haram karena dari riba dan ada harta yang halal karena jual beli. Kalau mau manfaatin ya berarti harus tahu mana yang
halal dan mana yang haram di situ. Kalau pembagiannya jelas, kalau tidak jelas, ya mendingan ditinggalkan koperasi semacam itu atau bagi hasilnya ditinggalkan. Baik. Sepertinya ada yang raise hand setelah ini atau langsung aja, Ustaz? Masih ada yang resen, silakan. Oke, baik kalau gitu ada yang raise hand, silakan untuk bisa langsung berbicara dengan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Lilis ya, silakan. Ya, apa izin bertanya Ustaz, ini mengenai arisan untuk konsumsi arisan Ustaz. Katanya kan kalau misalnya kita dapat arisan, terus ada konsumsinya, misalnya konsumsi arisan 50.000 nih. Nah, ngelebihin dari misalnya saya dapat arisan nih bulan depan nih Ustaz. Saya ketempatan nih Ustaz. Terus kan dapat konsumsi 50.000. Kemudian qadarullah budgetnya melewati dari 50.000. Itu kan Ustadz pernah ada yang ceramah itu Ustadz itu bilangnya itu termasuk riba Ustadz. Kalau misalnya melebihi dari 50.000 yang ketempatan nombok gitu Ustadz. Maksudnya kan dalam ini menganukan apa gitu Ustadz, saya lupa. Pokoknya riba masuknya Ustadz. Nah, bagaimana menerangkan kepada anggota arisan yang lain kalau misalnya untuk yang dapat arisan itu yang ketempatan itu tidak usah melebihi dari budget yang sesuai ditetapkan, misalnya 50.000 Ustadz. Untuk menerangkan ke mereka, kadang mereka kan masa iya gitu aja riba, kita kan ikhlas loh ngasih gitu Ustadz. Untuk menerangkan seperti itu gimana Ustadz? Itu aja Ustadz yang saya tanyakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bu Lilis, coba kan taruhlah 50.000 saja batasannya tadi ya, karena sesuai dengan jumlah yang disetor atau semua anggota seperti itu ya. Oke, sekarang saya balik nanya, ketika tamu datang ke tempat Bu Lilis, ya tamu datang ke tempat Bu Lilis layani nggak? Layani atau tidak? Bu Lilis? Nah Ustadz, ya Ustadz, gimana Ustadz? Melayani Ustadz, tapi kan kadang kita melayani dengan misalnya konsumsinya lebih kan untuk menjamu tamu gitu Ustadz. Iya paham. Ibu menjamu tamu nggak? Menjamu tamu, tapi kadang kan kita dan yang datang ke ibu itu kreditur. Ibu jamu nggak? Jamu. Oke, jamunya normal atau berlebihan? Biasanya suka menombok Ustadz. Bukan masalah menombok Bu, bukan masalah menombok. Ibu paham nggak masuk soal ini? Itu bukan masalah menombok, ya. Masalah menombok urusan lain Bu. Iya, menjamu nggak? Menjamu Ustadz. Sesuatu yang dikatakan manfaat itu jika ibu kasih konsumsi berlebihan karena kreditur itu datang, maka ibu keluarin menu yang super istimewa yang tidak wajar. Ya, Ustaz. Namun kalau ibu kasih konsumsi normal-normal saja, mana ribanya? Makanya saya kurang setuju dengan fatwa itu. Kalau misalnya lebih dari saya boleh tidak setuju dengan fatwa itu, Bu, dan itu fatwa bukan dalil. Itu fatwa, Bu, dan saya berhak untuk tidak setuju. Oke? Ibu bawakan fatwa kan? Itu bukan dalil, Bu, tadi. Iya. Saya berhak untuk tidak setuju. Dan saya tidak bisa dipaksa untuk ikut fatwa itu. Karena jamu orang normal, Bu. Kecuali ada yang pinjamin ibu uang. Kreditur datang, dia pinjamin ibu uang 200 juta. Untuk merayu-rayu dia nih ya, ibu keluarin makanan super istimewa. Supaya apa? Supaya nanti utang ini nggak ditagih-tagih deh. Ketika ibu keluarin istimewa, itu namanya ibu berlebihan dan itu nanti dia dapat manfaat dari situ. Beda kalau layani normal. Biasanya arisan itu cuma layani normal-normal saja. Problemnya di mana? Jadi kalau misalnya melebihi sedikit dari konsumsi, misalnya Ustaz aja ada 10 orang kali 50 kali 500, ya misalnya 600. Cuma sedikit aja kok. Masa tuan rumah kok pelit-pelit banget layani tamu sampai hitung-hitung? Oh. Kan logikanya gitu cara berpikir, Bu. Masa sih tuan rumah itu pakai hitung-hitung layani tamu? Gitu ya Ustaz ya.
Kan itu sifatnya melayani, itu bukan pengembalian utang, Bu. Melayani tamu yang datang karena arisan itu kan sifatnya melayani, bukan dalam akad pengembalian utang, Bu. Baik, Ustaz. Saya tidak terangkan di buku saya teman belum bayar utang ini, tapi di buku saya yang lama itu ada pembahasan kaidah tadi itu. Jadi dilihat ya, itu dia rasa manfaatnya itu besar atau sedikit. Ya, kalau memang sesuatu yang wajar-wajar saja, ya kreditur datang terus kita keluarin kue, masa dia nggak boleh makan kue? Terus dibiarin lapar aja tuh, oh, enggak, kamu jadi kreditur saya kok. Kapan kamu makan? Coba Bu, mikir aja sendiri. Saya buka logika Ibu, kalau Ibu mau setuju ya monggo, nggak setuju ya nggak masalah. Gitu. Saya pengen buka jalan berpikir saja sehingga tidak terima dari satu fatwa saja. Dan fatwa boleh saja saya kritik karena itu bukan dalil. Ya kalau dalil saya nggak bisa kritik kalau dalil, Bu. Semoga dipahami. Nah, Ustaz, baik Ustaz. Syukur jazakallahu khairan. Ya, kok. Baik, kita lanjut lagi, Ustaz. Masih ada waktu kah? Bisa ini sampai jam berapa? Nah, bisa 5 menit lagi deh. Masih ada itu, kasihan. Ya, oke, baik. Ya, baik, Ustaz. Bagaimana itu, Ada Ustaz, lagi ya? dengan perusahaan yang sifatnya yang menerapkan denda jika pembayaran lewat waktu? Bagaimana itu Ustadz dengan perusahaan yang sifatnya monopoli seperti PLN, seperti perusahaan X lah ya, yang menerapkan adanya denda jika pembayaran lewat waktu. Pembayaran lewat waktu. Ini transaksinya apa ini? Jika belum dibayar kan bukan istilahnya kordon ya, tapi dain. Ya, itu istilahnya dain. Artinya ada sesuatu yang harus dibayar. Ada sesuatu yang harus dibayar ya. Sesuatu yang harus dibayar ini jadinya dain ya, kita sebut juga utang di situ. Jika pembayarannya itu lewat waktu kena denda ya, maka ini statusnya jadi riba nih. Ini statusnya jadi riba. Nah, sehingga di sini problemnya adalah ini ke konsumen, ini salahnya konsumen nih. Ya, mungkin dari sisi PLN dia rugi kalau orang nggak bayar tepat waktu. Sehingga kalau ini terjadi, saran saya karena ini jadi beban bagi PLN ya, konsumen yang harus sadar-sadar dong, bayar tepat waktu sehingga tidak kena denda ini. Walaupun nanti tentang masalah dendanya ini saya perlu rinci lagi ya, perlu cek ulang lagi di sini. Wallahu a'lam. Baik. Berikutnya lagi. Ini ada yang harusnya lagi bagaimana, Ustaz? Ya, satu, ya silakan. Baik, kalau gitu silakan yang resen untuk bertanya. Assalamualaikum Ustadz. Kalau Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. kartu telepon pasca bayar gimana Ustadz? Kalau telat? Pasca bayar berarti kita pakai dulu kan? Iya, tapi kan itu bukannya jual beli ya? Bukan jual beli, utang, Bu. Maka jangan sampai telat bayar. Bayar tepat waktu, Bu. Kalau enggak pakai auto debit aja. Jadi ketika penagihan langsung auto debit ke rekening Ibu. Lebih aman, Bu. Jadi statusnya kalau auto debit berarti Ibu jadi kreditur. Ya. Pihak yang jual pulsa tadi, jual layanan, debitur. Maka Ibu tidak kena masalah kalau pakai auto debit. Kayak tadi saya kasih solusi untuk kartu kredit tadi itu loh, Bu. Pakai auto debit, Bu. Itu code ya, itu pinjaman ya utang saya itu karena kan yang saya beli pulsanya, Ustadz. Saya membeli pulsa, bukan saya ngutang. Cuman karena saya dalam jual beli itu memperpanjang waktu membayarnya,
Jadinya Ibu beli mahal. pulsa tapi ibu nggak punya uang. Bukan nggak punya, memang aturannya begitu. Kecuali kalau Aturannya kan pasca kan? iya, karena si pasca itu nggak membikinkan aturan prabayar yang kayak kita harus beli listrik token gitu, Ustadz. Kita sih mau Tahu. aja, Heeh, Tahu. Saya paham, Bu. iya, Ustadz. Ketika Hmm. ibu pakai pulsanya, kan berarti ibu pakai dulu kan? Itu ibu belum akad jual beli. Mana akad jual belinya? Eh, Mana ibu membeli beli? membeli Mana ibu beli? pulsa. Ibu beli pakai apa? Hmm, Ayo, mana ibu beli pakai apa? belinya apabila beli kalau saya bayarnya on time itu harganya Iya kan? misalnya 5.000. Pembayaran Kalau tertunda, saya Bu. Pembayaran tertunda namanya apa? pembayaran tertunda ini kayak itu aja tadi yang Ustadz bilang, boleh dicicil berapa kali bayar asal tidak menambah gitu. Tadi kan ada dibahas ya waktu materi tadi. Sejutanya Tapi boleh masalahnya 10 boleh kali. dicicil, tapi tidak boleh ada tambahan. Ya, Iya kan? makanya dendanya jadinya nggak boleh kan Ustadz ya, denda itu ya. Ketika dia kasih syarat ada denda, Bu, dia kasih syarat ada denda, kan ibu utang dulu kan itu. Dia kasih syarat ada denda, berarti kan riba jahiliyah, Bu. Yang berarti yang PLN tadi juga dong Ustadz, PAM juga gitu dong. Makanya saya kasih solusi tadi bayarnya tepat waktu karena PLN darurat, Bu, dia. Dia sudah pakai yang ini kok bayar nanti tiap bulan kok. Kalau dia bayar isi token kan aman-aman saja. Tapi kan dia nggak bisa ubah itu. Iya. Ini sudah terlanjur dari dulu. Maka solusinya dia bayar tepat waktu. Makanya saya kasih solusi bayar tepat waktu. Sekarang, kalau pasca bayar, apa jadi keharusan, Bu? Beda dengan urgennya PLN, Bu. Ya, maksudnya nggak tentang pasca bayar aja sih Ustadz, tentang semua yang negara gituin ke kita, yang kita memang harus terpaksa. Artinya kalau pasca bayar berarti kalau ibu sudah terlanjur seperti itu dan belum bisa ubah karena nomor ibu kalau ubah pun nggak boleh, ya, hangus, ya sudah. Berarti konsekuensinya ibu bayar tepat waktu, jangan telat. Cuman Saya kan kasih solusi, Bu. Kalau kita yang mau nggak mau harus menyetujui syarat dendanya itu dimaafkan ya Ustadz ya. Iya, karena kondisi darurat ketika ibu tidak ada jalan lain itu namanya seperti PLN tadi. Iya, sama kita buka rekening di bank manapun kan, walaupun syariah pun kan tetap ada itunya ya yang dia bilang nisbah Masih itu mending ya, syariah, Bu. Enggak, maksud saya persetujuannya kita itu loh Ustadz, persetujuan. Dengan kita naruh uang di situ, kita akan mendapatkan bagi hasil. Kan kita contreng setuju gitu Ustadz. Itu dimaafkan Ini ya. apa? Di syariah apa konvensional? Konven dan syariah dua-duanya Ustadz. Cuman beda istilah kan Ustadz. Ya masih mending syariah lah. Berarti kita di konven udah pasti nggak boleh ya menyetujui yang itu tuh, walaupun kita nanti buang uangnya atau kita keluarkan ribanya Ya, itu. selama ada syariah sudah solusi itu. Oh ya udah, berarti memang tidak boleh menyetujui yang kelebihan dari kita menabung itu ya Ustadz ya. Itu Karena sudah ada solusi dari bank syariah, sudah. Ya, baik Ustadz, jazakallahu khairan, barakallahu fiik. Baik, mungkin terasa cukup ya. Sampai 21.24 ini. Hah? Masih ada satu lagi. Oke. Itu siapa itu coba? Kita kecuali aja Ustaz ya. Apa yang namanya Bu? Gimana Ustaz? Satu pertanyaan terakhir ini, Presiden.
Sudah cukup aja, nanti agak lama nanti itu. Oke, baik. Pertemuan berikutnya aja. Baik, kalau gitu ini juga banyak teman-teman yang mungkin Baik. banyak chat, mungkin dari nanti panitia pengurus HK mungkin bisa dicatat dahulu ya. Insya Allah nanti kalau ada waktunya di pertemuan berikutnya dengan guru kita, nanti bisa ditanyakan kembali atau saya bacakan kembali ya, dibacakan Baik. kembali. Baik, mungkin Mas, karena masih pembahasan jazakallah riba khair, belum Ustaz. selesai. Tadi cuma beberapa kaidah, yang contoh-contoh yang lainnya belum. Insya Allah di pertemuan selanjutnya. Baik, itu saja kita cukupkan. Semoga jadi ilmu yang manfaat ya, dan semoga Allah berkahi rezeki kita dan dimudahkan untuk menjauhi segala yang Allah larang. Demikian, monggo bisa ditutup oleh Mas Roli, silakan. Jazakallah khair Ustaz untuk waktunya hari ini, dan teman-teman semua juga jazakallah khairan katsiran sudah hadir. Mari kita sama-sama kita doakan diri kita Ustaz Abdul untuk selalu sehat walafiat gitu ya, sehingga memberikan ilmunya terus untuk kita fakir ilmu gitu ya. Apalagi kasus-kasus riba ini adalah kasus-kasus yang sering sekali kita temukan di kehidupan kita saat ini. Tadi Ustaz sempat bilang bahwa ini riba jahiliyah, tapi modern ini malah banyak yang seperti itu. Jadi mudah-mudahan kita dihindari dari praktek-praktek seperti ini. Amin ya rabbal alamin. Untuk itu kami dari pengurus Jatukafa juga meminta maaf jika dalam kajian malam ini ada kekurangan dalam penyampaian dan sebagainya. Mohon dibukakan pintu maaf. Mari kita tutup sama-sama dengan baca doa majelis. Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran Ustaz untuk waktunya Ustaz. Ya, Allah barik fiik. Insya Allah ketemu lagi di kajian berikutnya. Silakan untuk teman-teman yang hadir hari ini bisa follow di Instagram MT Jatukafa ya untuk kajian berikutnya. Baik, untuk pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair semua, Bang Roli.